Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan membahas tentang cara berwudu bagi orang yang kena luka, kakinya, tangannya, lalu ada perbannya atau penutupnya, atau dalam kajian fikih disebut dengan sahibul jabirah. Ada 3 video yang insya Allah di kesempatan kali ini. Yang pertama membahas menurut madhab Syafi'i. Ini pendapat yang sangat hati-hati. Yang kedua madhab Hanafi, ini lebih mudah ya. Dan yang ketiga bagaimana atau pendapat mana yang harus kita ikuti. Oke, pertama kita bahas tentang jabirahnya dulu. Jabirah itu adalah kayu atau gip atau apapun yang ditempel di atas luka, perban, plester atau apapun itu yang ditaruh di atas luka. Itu disebut jabirah. Dalam kajian fikih hal ini dibolehkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Pertama tentang riwayat dari Ali bin Abi Thalib ketika itu luka dan oleh Rasulullah disuruh untuk mengusap jabirahnya atau pembalut atau sesuatu yang menutupi luka itu tadi. Hukum mengusap jabirah menurut madhab Syafi'i, karena kita fokus pada madhab Syafi'i dulu, yaitu wajib dibasuh jabirahnya. Jadi di atasnya itu wajib dibasuh. Jadi wudhunya sama seperti biasa. Lah, ketika sudah sampai pada bagian yang ditutupi perban itu, maka perbannya itu wajib dibasuh dengan air. Jadi wajib ya, tidak sunnah atau apa, tapi wajib. Oke. Lalu yang ketiga, jika tidak dibasuh ya, maka ya tidak sah. Misalnya tangannya ada perbannya, dilewati begitu saja, maka nggak sah wudhunya. Yang ketiga, syarat mengusap jabirah. Nah, ini menurut madhab Syafi'i, yang pertama boleh mengusap jabirah itu jika tidak mungkin melepas jabirah. Ya, karena sulit untuk dilepas atau karena masih luka, sehingga kalau dibuka itu lalu dibasuh lukanya itu bisa tambah parah, bisa berbahaya, atau bisa jadi kesembuhannya semakin lama. Maka boleh menggunakan jabirah dan boleh mengusap jabirah. Yang kedua, tidak mungkin mengusap anggota badan atau membasuh anggota badan yang terluka itu tadi. Sama kayak tadi itu ya, nomor 2 ini kelanjutannya. Jadi kalau dibasuh anggota badannya langsung yang terluka itu kok semakin parah atau kesembuhannya semakin lama, maka boleh mengusap jabirahnya itu. Nah, yang ketiga syaratnya yang namanya jabirah itu hanya menutupi bagian yang luka dan juga sekitarnya yang sekiranya jabirah itu bisa nempel ke anggota tubuh itu tadi. Jadi nggak terlalu banyak, lukanya misalnya sedikit, jabirahnya banyak begitu, itu nggak bisa. Harus dibuka itu jabirah yang bagian anggota tubuh yang sakit itu harus dibuka. Jadi sekali lagi jabirahnya itu harus di tempat yang sekiranya cukup untuk menutupi luka. Makanya kalau terlalu banyak, terlalu berlebihan, nggak penting begitu. Maka yang sehat itu, yang ditutupi, yang lebih itu wajib dibuka. Itu syaratnya dalam madhab Syafi'i. Jadi kalau misalnya terlalu banyak tadi, ya, yang lukanya hanya sedikit, tapi tempelannya banyak, lalu diusap saja, ya nggak sah. Maka yang kelebihan itu yang harus dibuka. Lalu batasan mengusap jabirah. Jadi jabirahnya yang wajib dibasuh itu yang mana? Menurut madhab Syafi'i dan juga ini diikuti atau sama seperti madhab Maliki dan Hambali, semuanya jabirahnya. Jadi misalnya plester ya atau Hansaplast itu ya, taruh di situ, ya berarti jabirahnya itu, Hansaplastnya itu ya harus dibasuh semuanya. Tidak boleh hanya sebagian. Kenapa? Karena pada hakikatnya itu kan mengganti bagian tubuh yang terluka diganti dengan jabirah itu tadi. Maka yang dibasuh harus semuanya. Sehingga kalau hanya sebagian saja yang dibasuh tidak sah. Selanjutnya teknis bersesuci. Nah, ini penting ya menurut madhab Syafi'i. Makanya saya katakan di awal ini sangat hati-hati betul madhab Syafi'i ini ya. Menurut pendapat yang Al-Azhar paling jelas, cara bersuci wudhu khususnya itu bagaimana ketika ada sebagian yang terluka dan tertempel jabirah. Maka ada 2 hal yang harus dilakukan sekaligus atau 3 hal yang harus dilakukan sekaligus. Yang pertama misalnya nih ya, misalnya sakitnya ada di kaki atau di bagian mana ya, tangan begitu ya, atau kaki. Maka yang pertama yang wajib dibasuh apa? Ya wudhu sebagaimana biasa. Nawaitul wajah ya, misalnya masih bersih nggak ada luka, ya basuh. Pertama yang dibasuh adalah yang wajahnya.
Misalnya kok setelah itu tangannya yang terluka lalu dikasih jabiroh, maka dilanjutkan dengan ke tangan. Masih menggunakan air ya, masih menggunakan air. Nah, ketika di tangan tadi ada bagian yang terluka, setelah membasuh air, bagian yang tidak terluka dibasuh air, lalu setelah itu diusap jabirohnya. Karena tadi ada di luka itu ada di tangannya. Nah, baru setelah itu dia tayamum. Nah, ini ya, wudhu dulu sampai tangan, jangan diselesaikan sampai kaki lalu tayamum, tidak. Diselesaikan dulu wudhunya sampai tangan, wajah, tangan, karena lukanya ada di tangan. Maka setelah itu lukanya diusap, baru setelah itu tayamum. Jadi tayamumnya ini mengganti ketidaksempurnaan membasuh tangan yang tertutup jabiroh itu tadi. Makanya setelah itu ya tayamum. Tayamumnya seperti biasa, bukan diusap debu jabirohnya, bukan. Tayamum seperti biasa. Nawaitu tayamum alistibahati sholati itu seperti biasa. Wajah, tangan, ya sudah seperti biasa. Nah, baru setelah itu dilanjutkan anggota tubuh yang lainnya. Setelah tangan, setelah tayamum, baru setelah itu mengusap sebagian kepala, ya sunnah membasuh telinga, kaki, selesai. Nah, kalau jabirohnya banyak, misalnya lukanya ada di wajah, lukanya ada di tangan, lukanya ada di kaki, ini luka-luka ini ya, yang penting bukan luka di hati ya. Bagaimana caranya? Masing-masingnya harus ada tayamumnya. Jadi misalnya tadi lukanya di wajah, wudhunya dimulai dari mengusap wajah dulu. Nawaitul wudu'ah. Selain yang terkena, misalnya jabirohnya di sini, selain yang terkena, ya dicoba saja ya semampunya. Baru setelah itu diusap jabirohnya menggunakan air sampai merata. Baru yang ketiga wudhu. Nawaitu tayamum ya, nawaitu tayamumah. Setelah selesai, apakah selesai wudhunya? Ya belum. Karena apa? Karena itu baru mengganti wajah saja tayamumnya. Baru setelah itu tangan. Wudhu kayak biasa dibasuh, lalu diusap jabirohnya, misalnya ada di tangan ya, diusap, tayamum lagi. Karena tayamum sekali lagi konsepnya mengganti yang luka itu tadi yang tidak sempurna. Baru setelah itu apa? Kepala ya. Kalau kepala kan cukup sedikit menurut mazhab Syafi'i, sebagian saja sudah sah, nggak harus semuanya. Baru setelah itu apa? Kaki. Nah, kaki juga begitu. Kakinya dibasuh kecuali yang bagian terluka, jabirohnya diusap pakai air, baru setelah itu tayamum lagi. Jadi tayamumnya berkali-kali. Ya anggap saja sebagai latihan bertayamum. Harus begitu. Kalau hanya satu saja yang dibasuh dan ditayamumi wajah saja, misalnya ya, padahal yang lain ada jabirohnya, ya nggak sah. Itu teknisnya. Memang saya katakan agak hati-hati Imam Syafi'i ini ya. Apakah sholatnya wajib diulang ketika sembuh? Nah, ini yang penting ya, yang penting. Bagi madhab Syafi'i, jika anggota tubuhnya tadi yang tertempel jabiroh itu tadi, ketika sebelum ditempel kok sudah suci dari hadas, misalnya sebelum ditempel wudhu dulu ya, nggak tahu gimana caranya, pokoknya wudhu dulu, maka wudhunya dianggap sah dengan cara teknis tadi, sholat, mengusap, berwudhu, mengalirkan air, berwudhu dan mengusap dan tayamum tadi, sebagaimana yang sudah saya jelaskan. Jika itu sudah dilakukan dan badan yang tertempel jabiroh sebelum ditempel itu dalam keadaan suci dari hadas, maka tidak perlu diulang. Nah, masalahnya kalau sebelum ditempel sakit ya, sudah buru-buru ditempel padahal belum wudhu, masih berhadas. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i wajib diulang ininya sholatnya. Kenapa? Karena itu sama halnya dengan sholat lihurmatil wakti. Sholat yang memang ya untuk menghormati waktu, karena syaratnya tidak terpenuhi, yaitu wudhunya tidak sah ya. Bahkan saya katakan hati-hati lagi, menurut mazhab Syafi'i ada 3 keadaan dia wajib mengulang sholatnya. Misalnya apa? Ketika jabirohnya ada di anggota tayamum, wajah dan tangan misalnya ya, itu meskipun sudah dilakukan teknis yang tadi itu, tetap wajib diulang sholatnya. Mengapa? Karena kan tayamum itu tadi pengganti dari wudhu. Nah, itu kalau tayamumnya sah sempurna kan, maka nggak perlu diulang. Tapi masalahnya kan di tangannya ada luka yang ditutupi. Nah, tayamumnya sempurna atau tidak? Lah kan juga tidak sempurna ya. Wudhunya tidak sempurna, diganti dengan tayamum. Tayamumnya juga tidak sempurna. Maka menurut madhab Syafi'i wajib diulang lagi sholatnya. Ini ada dalam kitab Wahbah Zuhaili ya, bisa dicek nanti juz 1. Yang kedua yang harus diulang tadi sudah saya sampaikan, ketika jabirohnya diletakkan dalam kondisi anggota tubuh sedang berhadas, ya artinya belum berwudu ya, belum berwudu, maka wajib diulang sholatnya.
Atau ketika jabirohnya melebihi kebutuhan penutupan penyembuhan luka, misalnya tadi jabirohnya terlalu banyak, lalu diusap begitu saja nggak dibuka, padahal itu nggak sakit, maka ya wajib diulang sholatnya. Nah, bagaimana menurut madhab Hanafi? Memang madhab Hanafi ini lebih mudah, dan pendapat mana yang harus diikuti? Nah, kita nanti bahas di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat, dan jika dianggap bermanfaat silakan di like, share ya, komen, subscribe ya, bolehlah. Hitung-hitung berbagi ilmu ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata yang salah, silakan dikomentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.